Oke, selamat datang di sesi bedah taktik kita hari ini. Langsung saja ya, kita akan melakukan pembedahan mendalam untuk salah satu laga pembuka Serie A yang paling ditunggu. AS Roma melawan Fiorentina. Kalau Anda ingin paham betul detail taktis apa saja yang bakal terjadi di atas lapangan hijau akhir pekan ini, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bongkar habis data dan strateginya sekarang juga. Tapi sebelum kita larut dalam euforia kembalinya Serie A, kita harus injak bumi dulu nih. Coba dengarkan peringatan keras dari sang allenatore, Gian Piero Gasperini. Dia secara belak-belakan bilang, murni secara angka, timnya masih butuh 2 pemain lagi untuk melengkapi skuad, apalagi untuk bersaing di Liga Champions. Nah loh, kenapa pelatih dari tim yang baru saja finish di peringkat ketiga merasa skuadnya masih pincang tepat sebelum kick-off musim baru? Ini yang bakal kita kupas tuntas. Fokus analisis kita hari ini simple. 1. Era baru Gasperini. 2. Tuntutan skuad. 3. Duel pembuka historis. 4. Pemain kunci. Dan kelima, prediksi berbasis data dari Opta. Masuk ke bagian pertama. Era baru Gasperini. Mulai dari nol. Roma memang punya musim yang luar biasa kemarin. Finish ketiga dan kembali ke Liga Champions. Tapi 73 poin yang mereka kumpulkan musim lalu, sekarang nilainya 0. Lupakan saja. Gasperini ini pelatih yang selalu menanamkan mindset bahwa setiap tim memulai dari kanvas kosong. Sukses kemarin gak akan memenangkan laga hari ini. Mentalitas pemenang sejati ya begini, semua pencapaian harus diulang dari awal. Coba kita bandingkan momentum kedua tim dari musim lalu. Kontrasnya luar biasa ekstrim. Roma menyapu bersih 5 laga terakhir mereka, tancap gas terus dengan mentalitas juara. Sebaliknya, Fiorentina sempat terseok-seok parah di awal musim dan baru bisa merasakan kemenangan di pekan ke-16 demi lolos dari jurang degradasi. Jadi, ini benar-benar pertarungan antara tim elit yang stabil melawan tim yang sedang mencari bentuk permainannya kembali. Lanjut ke bagian 2, tuntutan skuad dan realitas di bursa transfer. Kalau kita perhatikan, cara Roma membangun kekuatan musim ini itu cerdas sekali. Mereka tidak merombak skuad total, tapi lebih ke konsolidasi. Masuknya nama-nama seperti Rodrigo Mora, Nahuel Molina, dan Santiago Castro bikin kedalaman skuad makin oke. Terus mereka juga sukses mempertahankan pilar-pilar penting macam Dybala, Pellegrini, dan Manu Kone. Khusus untuk Mora yang didatangkan dari Porto, ini adalah investasi darah muda yang secara taktik sangat brilian untuk prospek jangka panjang. Tapi, disinilah letak masalah utamanya. Gasperini melihat ada celah taktis yang sangat spesifik di sistemnya. Skuad ini rupanya masih kekurangan penyerang sayap kiri dan 1 pemain pelapis untuk Wesley. Kenapa 2 posisi ini krusial banget? Karena untuk menyeimbangkan kerasnya kompetisi domestik Serie A dan intensitas gila di Liga Champions, kedalaman skuad itu harga mati. Kalau 2 kepingan puzzle ini tidak ada, Gasperini sadar betul, badai kelelahan atau 1 cedera saja bisa merusak seluruh sistem taktiknya dalam sekejap. Oke, masuk ke bagian 3, duel pembuka dan dominasi sejarah. 3, ya, Anda tidak salah dengar, 3. Itu cuma jumlah kekalahan yang dialami Roma dalam 52 pertandingan kandang terakhir mereka saat melawan Fiorentina di Serie A. Bayangkan, 52 pertandingan, dan mereka hanya kalah 3 kali. Bahkan 3 pertemuan terakhir disapu bersih sama Roma. Ini bukan sekedar rekor kandang yang bagus. Ini adalah dominasi psikologis yang udah bikin lawan ciut duluan sebelum peluit babak pertama dibunyikan di Olimpico. Tapi tunggu dulu, La Viola juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Betul, kemenangan Liga terakhir Fiorentina di Olimpico itu udah lama banget. Terjadi pada April 2018. Namun mereka punya satu senjata rahasia. Fiorentina ini ternyata tidak terkalahkan dalam 4 laga pembuka musim secara beruntun. Jadi, Roma mungkin rajanya Olimpico, tapi Fiorentina belakangan ini selalu tampil ngotot dan keras kepala di pekan pertama. Laga ini sama sekali bukan formalitas di atas kertas. Masuk ke bagian 4, pemain kunci dan ancaman serangan. Mari kita bedah 2 ujung tombak ini. Di kubu Roma ada Santiago Castro. Jujur, statistik anak ini seperti monster. Dia adalah pemain termuda di 5 liga top Eropa yang mampu mencetak minimal 5 gol kaki kanan, 5 gol kaki kiri, dan 5 gol sundulan sejak Maret 2024. Tingkat keserbagunaannya luar biasa, dan Roma jelas butuh impak instan dari investasinya ini. Sementara di kubu lawan ada Moise Kean. Kean ini punya rekor bagus loh, dia udah mencetak 4 gol di Serie A melawan Roma. Tapi anehnya, dia sedang dihantui paceklik gol selama 538 menit spesifik jika bermain di Stadio Olimpico. Kalau Kean gagal mematahkan kutukan Olimpico ini, bisa dipastikan serangan Fiorentina bakal sangat tumpul. Terakhir, bagian kelima, prediksi kemenangan dari Opta. Sekarang coba kita kesampingkan opini pribadi dan lihat apa kata superkomputer.
Secara objektif, data Opta memberikan probabilitas kemenangan mutlak untuk Roma di angka 57,1%. Fiorentina cuma diberi peluang 19,3% dengan kemungkinan seri di 23,6%. Kenapa Roma sangat diunggulkan? Jawabannya jelas. Selain karena rekor kandang yang mengerikan tadi, daya ledak Roma juga terbukti lewat torehan minimal 2 gol di setiap dari 5 kemenangan beruntun liga terakhir mereka, dengan rata-rata 2,6 gol per laga. Secara matematis, badai serangan ini rasanya bakal terlalu berat untuk ditahan oleh barisan pertahanan Fiorentina. Jadi kesimpulannya, data Opta memihak Roma. Sejarah berpihak ke Roma. Momentum daya ledak juga milik Roma. Tapi, kita kembali lagi ke peringatan Gasperini di awal tadi. Skuad Roma saat ini masih berlubang. Pertanyaan terbesarnya untuk akhir pekan ini adalah, dengan skuad yang bahkan dianggap belum lengkap oleh pelatihnya sendiri, mampukah Roma menjaga keangkeran Olimpico dari tim Fiorentina yang selalu tampil alot di laga pembuka? Taktik dan datanya sudah kita bedah. Sisanya, mari kita biarkan 22 pemain di lapangan hijau yang menjawabnya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di sesi bedak taktik berikutnya.